Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi T Channel. Kali ini saya akan kembali membawakan materi kunci jawaban tema 2 subtema 3 pembelajaran 1 kelas 4 SD halaman 96 sampai 100 ala Pak Edi T Channel. Langsung saja. Pada pembelajaran 1 ini membahas tentang subtema 3-nya membahas tentang energi alternatif. Nah, ini Anda lihat ada seorang anak perempuan berkata, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Ayo membaca. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Jadi kayak minyak bumi, bahan bakar dari minyak bumi dan gas itu bisa habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu, buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Buatlah layang-layang. Nah, untuk yang berikutnya, tema energi, ayo membaca. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berasal di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Ini adalah contoh pemanfaatkan energi panas matahari yang modern, di mana menggunakan panel surya. Ini namanya adalah panel surya. Energi matahari kadang disebut sebagai energi surya. Nomor 2, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Kalau di modern, ini pemanfaatan energinya bisa berupa kincir angin seperti ini. Ini merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nomor 3, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, ini dibendung terus dialirkan pada posisi tertentu, pada arah tertentu sehingga dia turun terus bisa memutar turbin kincir yang ada di bawahnya ini. Itu. Yang keempat ada energi panas bumi. Energi panas bumi, energi geotermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi tersebut dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Nah, jadi energi panas bumi, di bawahnya ini ada batu panas. Nah, terus dirubah menjadi energi listrik. Lanjut lagi, ada yang kelima, gelombang air laut. Nah, gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi itu dapat berubah menjadi energi listrik. Ini. Jadi di pantai itu sebenarnya ada aliran air dan itu bisa memutar kincir yang ada di bawah
air laut ini ya, di dalam dia berputar dan bisa merubah menjadi energi listrik. Yang keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, tanah kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar, singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat dirubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Ini adalah contoh biogas, pemanfaatan kotoran sapi dimasukkan ke dalam lubang dan ini bisa menghasilkan biogas, menghasilkan gas. Nah, selanjutnya, buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu. Yang pertama, ini kan membahas tentang sumber energi alternatif. Nah, ada energi matahari. Energi matahari apa? Energi panas yang dihasilkan matahari dapat digunakan untuk listrik, pemanas ruangan, memasak, gitu ya. Yang kedua ada angin. Ini digunakan untuk kincir angin. Tadi yang tradisional berupa perahu layar dan yang lain-lain. Yang ketiga ada air. Air ini biasanya digunakan untuk energi PLTA, ya, untuk memutar turbin tadi. Terus yang berikutnya gelombang laut digunakan untuk energi listrik yang ada di dalam tadi. Ada bio digunakan untuk energi listrik dan gas. Juga ada panas bumi digunakan untuk energi listrik juga. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Tumbuhan apa itu? Nah, ini. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak. Minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Nah, ini adalah contoh tanaman jarak, pohon jarak. Seperti ini bentuknya. Nah, minyak jarak dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatannya minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dan dampak manfaat yang berlebihan serta solusinya. Yang pertama,
Tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Manfaat tanaman jarak antara lain bisa untuk 1. Bahan bakar, 2. Minyak rambut, 3. Minyak pijat. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Pemanfaatan minyak jarak dapat berdampak mengancam kelestarian tanaman jarak, sehingga sebaiknya dipikirkan pelestariannya terlebih dahulu. Baik, mungkin itu pertemuan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan saya, tetap jaga kesehatan biar selalu sehat. Tetap semangat dalam belajar. Tetap sholat biar selamat dunia dan akhirat. Tolong di subscribe, like, and share karena ini gratis. Dari saya cukup sekian. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.